Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke podcast aku. Yang sekarang di video kali ini aku pengen banget ngejelasin tentang sejarah Islam Indonesia. Cuma aku kan kayak kurang tahu gitu kan tentang pengalamannya. Makanya aku ngundang 3 temen aku, guys. Oke, perkenalkan diri dulu. Saya sendiri sih Barkah Hidayat. Saya Mario Agustinus Rory. Saya Fasiky Pertama. Saya Jessica Zara. Nah, kan aku pengen tahu nih kayak letaknya di mana. Yang pertama pasti letak dong kan ya. Cuma tuh aku tahu kayak ada sering dengar kayak kata Bantam. Bantam tuh apa sih? Nah, Bantam itu adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Lampung di Indonesia. Kesultanan ini berasal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat laut Pulau Jawa dengan melakukan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi dari terwujudnya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis di tahun 1522. Oke. Jadi gitu. Terus juga pasti kan kalau misalnya kerajaan itu betulnya pasti ada rajanya dong ya. Terus kayak raja-raja siapa aja sih yang pernah memerintah di Islam di Banten gitu? Jadi raja-rajanya itu yang ke-1 nih, Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabang Kingkin yang menjabat di tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean yang menjabat 1970 sampai 1585. Selanjutnya Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana yang menjabat tahun 1585 sampai 1996. Selanjutnya ada Sultan Abu Alma Ali Ahmad yang menjabat tahun 1647 sampai 651. Yang selanjutnya lagi ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Abdul Fattah yang menjabat tahun 1651 sampai dengan 1682. Selanjutnya ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Kahar yang menjabat tahun 1683 sampai dengan 1687. Oh, banyak banget ya guys. Jadi ada raja-rajanya. Terus juga itu turun menurun, misalnya kayak tadi ada 1570, terus kayak selanjutnya sampai kayak 1500 berapa lagi. Cuma tuh kayak langsung berlanjut gitu loh. Nggak ada itu lagi. Ya lumayan lama lah ya dia menjabatnya itu kerajaan-kerajaan. Iya, terus kalau misalnya kerajaan tuh biasanya kan ada yang dia ada masa kejayaannya banget kan ya. Terus kayak aku mau tahu dong kayak masa kejayaannya kerajaan Islam di Banten. Apa tujuh? Siapa? Berarti oke, saya jelasin ya. Masa kejayaan Kerajaan Banten tuh didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Ya, tadi guys. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur, Tengah, dan Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Jadi gitulah kurang lebih. Kayak masa tadi kejayaannya. berarti emang bener-bener itu tuh turun-temurun banget ya. Iya. Jadi kayak emang dia ya tahtanya emang bener-bener berurutan banget gitu loh. Terus kayak selanjutnya tuh kayak kalau misalnya dia pernah jaya banget, pastinya dia pernah runtuh dong. Pasti. Oke, jadi kita kan tadi udah ngebahas tentang masa kejayaannya. Dan dalam masa kejayaan pasti ada masa keruntuhannya dong. Terus kita mau ngebahas tentang sekarang. Keruntuhan kerajaan Islam di Banten. Oke, siapa yang mau ngejelasin? Saya yang jelasin deh. Oke, maju boleh. Dari beberapa sumber sih yang saya dapat itu ada 4 penyebabnya. Yang pertama, konflik internal. Itu berupa penyerangan Tirtayasa ke pendopo Pangeran Gusti. Perang saudara pecah selama 3 tahun hingga Sultan Agung Tirtayasa menyerah pada tahun 1672. Menyerah guys. Yang kedua, kelemahan kekuasaan kerajaan. Saat Pangeran Gusti meninggalkan kedudukan Sultan Agung Tirtayasa dengan gelar Sultan Abdul Nasir Abdul Kahar
yang memerintah pada tahun 1672 sampai dengan 1687 Masehi. Sultan yang baru ini hanya menjadi boneka penjajahan Belanda. Yang ketiga, pemberontakan. Pemberontakan terus terjadi setelah Pangeran Gusti turun tahta. Konflik diperuncing oleh aturan bahwa semua sultan yang diangkat harus menjadi persetujuan VOC. Yang terakhir nih, pergantian penjajah. Kerajaan Islam Banten benar-benar runtuh setelah dihapus oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813, yaitu ketika Banten dipimpin oleh Sultan Rafiuddin. Raffles adalah pemimpin penjajahan Inggris di Jawa setelah mendapat peralihan kekuasaan dari Belanda yang dipimpin oleh Dendles. Itu sih sekiranya. Jadi ada 4 ya Ya. faktor keruntuhannya. Oke, tadi kan Mario udah ngejelasin ya tentang kayak ada yang masa kejayaannya sama masa keruntuhannya gitu kan. Terus kayak kalau misalnya kerajaan pasti punya peninggalan dong kalau misalnya dia udah sempat runtuh pasti gitu. ada. Terus kayak apa ya peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai sekarang gitu. Nah, ini saya bantu jawab deh. Tunggu, kayaknya kita dari tadi tuh Faris gak ngomong sama sekali guys. Kayak dia gak ngejelasin apa-apa nih dari tadi ya. Kita tanya sekarang dia guys, nih. guys. Tadi emang. Iya kita tanya dia kayak boleh. dia tahu juga apa enggak nih. Oke, boleh dong. Sikat Coba aja. Faris. Ini saya kasih tahu ya, peninggalan-peninggalan di kerajaan Islam di Banten tuh ada yang namanya Benteng Spellwitz. Nah, Apa tuh? Benteng Spellwitz itu berlokasi di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Terus yang Banten. kedua ada Danau Tasikardi. Nah, terletak di Jalan Banten Lama, Desa Mangasama, Kecamatan Kerawatwatu, Provinsi Banten. Nah, yang ketiga ada Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kesunyatan, Kecamatan Kasemen. Yang keempat, Keraton Surusowan berada di Jalan Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Iya. Terus yang kelima ada Masjid Agung Banten. Yang Masjid terkenal ini itu, guys. terletak di Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Nah, meriam Ki Amuk ini juga berada di Masjid Agung Banten tuh. Jadi mereka tuh deket-deketan. Jadi kayak sebenarnya tuh peninggalan di Banten tuh di Banten tuh kayak ya lumayan banyak, cuma banyakan tuh lebih ke kayak- bangunan. iya. Ya, lebih ke Jarang bangunan. ada yang kayak benda-benda gitu ya. Kalau saya ya sepengetahuan saya sih banyak di bangun-bangunan. Iya, Nah, oke. Terus kayak udah nih kita kayaknya udah ngomongin semua ya. Udah so, tadi kan udah ada letaknya, terus juga ada keruntuhan sama Masa masa kejayaannya. kejayaan. Terus habis itu kayak raja-rajanya tadi. Raja-raja. Terus habis itu kayak sekarang terakhir apa ya? Kayak fakta-fakta Fun yang fact, ada fun gitu nggak sih? Iya, fun fact. boleh. Kayak oke, Faris lagi guys. Saya kayak jelasin lagi ya. Silahkan Riz. Boleh. Fun fact tentang kerajaan Islam di Banten itu ada pertama, kerajaan Islam di Banten adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-16. Yang kedua, ada kerajaan Islam di Banten dikenal juga sebagai Kesultanan Banten yang didirikan oleh Raden Pamanah Ratu atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1520. Nah, yang ketiga ada ibu kota Kesultanan Banten yang terletak di Kota Lama, Banten yang sekarang menjadi bagian dari Kota Tangerang, Jawa Barat. Terus yang keempat ada Kesultanan Banten memiliki pengaruh yang luas di wilayah Jawa dan Nusantara selama masa kejayaannya. Yang kelima, Kesultanan Banten dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan rempah-rempah lainnya, serta sebagai pusat budaya dan penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Banten tuh. Jadi dia luas tuh penyebaran Islamnya. Itu ya fun fact. Fun-fact gitu guys. Ya, aduh, jadi ya udah lumayan banyak tahu nggak sih kayak jadi- tempatnya, kerajaan-rajanya, habis itu kejayaan sama keruntuhannya, habis itu kayak peninggalan-peninggalannya sama ada fun fact-nya juga guys. Jadi udah nggak perasaan lagi kan tentang Iya kerajaan sih. Banten. Oke, terus Oke, di sini jadi kayak karena kita udah tahu dan aku sendiri pun udah tahu kayak dari mereka-mereka. Oke, makasih ya guys Ya, sudah ngasih tahu. oke. Oke, sekian dulu podcast aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Bye. Terus.